Soeharto terhebat? Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa Soeharto dianggap sebagian besar rakyat sebagai presiden terhebat. Sebenarnya, tidak mudah untuk menilai prestasi dan kehebatan seorang presiden yang telah memerintah. Setiap presiden yang ada, zaman dan tantangan yang dihadapi berbeda. Tetapi, selain berbagai prestasinya, Soeharto menjadi sangat hebat karena saat itu masyarakat telah terpatri otaknya dengan pencitraan presiden yang tidak mempunyai kecacatan dan selalu benar. Hal itu terjadi karena pengaruh media massa yang memposisikan Soeharto adalah seorang dewa yang tidak pernah salah. Memang tidak bisa dipungkiri kehebatan Soeharto dalam memimpin hampir 32 tahun. Soeharto melakukan pembangunan secara rinci dari tahap ke tahap. Tahapan awal dilakukan adalah membangun bidang pertanian, setelah itu berbicara industri, dan lain sebagainya. Di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian adalah menurunkan tingkat inflasi dari 650% menjadi 12% dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, dia juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara yang sampai saat ini belum ada presiden yang mampu membangun sejumlah irigasi pertanian itu. Soeharto hidup dalam zaman otoriter dan tangan besi. Mungkin saja pola pemerintah tersebut tidak salah pada zamannya, karena saat itu Indonesia masih dalam kondisi persatuan, kesatuan, dan keamanannya masih sangat buruk. Begitu juga tingkat pendidikan dan perekonomian rakyat masih belum tinggi. Dengan pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis itu, Soeharto bisa membangun bangsa ini dengan lebih cepat dan lebih baik. Bukan hanya itu, di era kebebasan pers, masih terbelenggu Soeharto adalah sosok pimpinan yang tidak pernah salah dan selalu benar. Bukan hanya itu, di era kebebasan pers masih terbelenggu, Soeharto adalah sosok pimpinan yang tidak pernah salah dan selalu benar. Karena tidak ada seorang wartawan pun yang berani menulis kelemahan Soeharto. Kalaupun berani, langsung dipetruskan atau masuk bui dengan tuduhan subversif. Jadi, saat itu Soeharto adalah seorang dewa yang tanpa cacat sedikit pun. Situasi dan kondisi saat itu juga sangat aman karena media massa dapat dikendalikan dalam mengolah berita. Setiap ada berita, suara jarum jatuh yang dapat membuat ketidakstabilan bangsa ini, maka langsung diredam. Sehingga saat itu, suasana terekam dalam otak masyarakat dalam keadaan aman. Padahal saat itu juga banyak kerusuhan, korupsi, pemberontakan, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Berbeda dengan zaman era demokrasi saat ini. Kemajuan pesat teknologi dan demokrasi bukan hanya menyebabkan euforia berdemokrasi, tetapi juga menciptakan euforia informasi yang demikian luar biasa. Setiap orang yang punya media dan punya kesempatan dapat bebas mengeluarkan opini tanpa peduli etika dan semangat membangun bangsa. Saat ini, media massa hanya dipengaruhi oleh berita kerusuhan, korupsi, perkelahian antar penduduk, dan berita buruk lainnya. Meski yang berdemo hanya belasan orang, berita itu dapat menghiasi deadline sebuah berita yang mengatakan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan SBY. Berita seorang pengemis di jalanan yang dirazia sudah dianggap sebagai kegagalan negara tidak bisa mengolah ekonomi dan membantu rakyatnya. Bukan hanya itu saja, saat ini siapapun presidennya, bila tidak punya pendukung media massa, maka akan cepat mudah dibenamkan segala prestasi dan kehebatannya. Saat ini
semua orang dan semua media dengan mudah mengatakan bahwa SBY salah. SBY hanya omong doang. SBY korup atau apapun kejelekan presidennya diungkap secara tidak proporsional dan tidak wajar. Sehingga setiap langkah yang dilakukan SBY dan pemerintahannya selalu salah dan tidak ada sedikitpun prestasi yang terungkap. Setiap langkah SBY selalu saja dianggap sebagai pencitraan. Tetapi justru setiap kata yang diucapkan SBY dijadikan komoditas untuk mencetak berita yang membuat SBY selalu salah. Padahal pengakuan dunia telah mengalir kepada SBY dan pemerintahannya. Meski juga banyak kekurangan dan kelemahan yang ada. Apresiasi Indonesia sebagai negara demokratis terbaik dan terbesar di Asia jarang sekali menjadi kebanggaan bangsa ini. Penilaian majalah Time dengan menobatkan SBY sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia tahun 2009. Tetapi oleh bangsanya sendiri justru dianggap sebagai pembohong. Termasuk oleh kelompok dan tokoh agama yang sudah bermain di arena politik. Prestasi ekonomi Indonesia yang sangat pesat, yang termasuk negara terbaik di Asia bersama China dan India di tengah krisis ekonomi dunia, terhapus hanya gara-gara berita kekisruhan koalisi politik. Berita prestasi seorang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia karena prestasinya dalam mengelola Departemen dan Ekonomi Indonesia menguap begitu saja diganti dengan kasus politik Senturi. Saat ini sangat jarang sekali jurnalis yang mencari informasi ke pejabat pemerintah menanyakan program dan rencana pembangunan pemerintah. Saat ini wartawan tidak berselera untuk meliput prestasi para menteri dan presidennya di lapangan. Justru para jurnalis lebih berselera dengan tindakan siapa saja menteri yang akan termasuk dalam reshuffle kabinet. Sekarang di gedung pemerintahan atau kepresidenan didominasi oleh wartawan yang mencari konfirmasi tentang tuduhan dan tudingan kepada pejabat bermasalah yang sudah ramai termuat di media massa. Saat ini, kaum jurnalis lebih tertarik kontroversi atau kemelut politik dibandingkan meliput prestasi bangsa ini. Saat ini semakin langka manusia idealis dengan informasi yang independen dan berkualitas tanpa dipengaruhi kepentingan politis dan kelompoknya. Sehingga informasi yang ada hanyalah pikiran negatif, kecurigaan, dan yang tidak berdasarkan fakta serta tidak berkualitas. Informasi itu hanyalah berisikan saling tuduh, provokatif, saling menuduh, saling menyalahkan, tidak ada solusi, dan tidak menyejukkan. Mungkin saat ini manusia idealis hanya berharap pada sosok profesi jurnalis, teknokrat, ilmuwan, atau tokoh agama yang belum terpapari polusi politik yang jumlahnya semakin langka.